Selamat pagi semua. Kita berjumpa lagi bersama channel saya gitu ya. Kali ini kita di kebun kacang pele gitu ya, atau kacang panjang gitu ya. Nah ini alhamdulillah bagus-bagus juga ya, yang sebagian gitu. Cuman ada juga yang sebagian kena hama gitu ya, di bolong-bolong atau ulat gitu ya. Karena ini kan ada kotorannya juga tuh, kotoran ulat. Kalau kacang itu rentannya gini saat masih kecil, karena banyaknya hama yang lagi kecil gitu ya. Nah, jadi daunnya bolong-bolong gitu, seperti itu hama ulat itu ya. Tapi kan ulatnya agak kelihatan, mungkin kecil gitu ya virusnya gitu. Jadi selain hama ulat ada juga apa yang namanya itu apa, semut gitu ya. Semut, jadi semut yang kecil gini tuh banyak semut. Nah, ini juga bisa memakan karena mungkin manis gitu ya daunnya, jadi memakannya di bawahnya gitu ya, ke akar-akarnya gitu. Ini bisa mematikan juga kacang gitu ya, pohon kacang. Nah ini udah ada yang mulai menaik juga gitu ya ke atas tuh, naik ke tali gitu ya, ke benang. Ini jadi kacang ini sukanya di tempat tanahnya yang agak kering gitu ya, tapi ada air gitu. Jadi di bawahnya kering. Ini bagus gitu ya, naiknya juga tuh. Jadi saat masih kecil rentan ya, jadi kita harus bisa menjaganya dari kecil gitu ya. Pertama ya tanahnya gitu harus dikeringin gitu ya, di bawahnya gitu. Jadi kalau banyak air akan menjadi pembusukan kalau saat masih kecil gitu ya, akarnya, karena mengandung manis gitu ya mungkin. Yang kedua semut gitu ya, akan banyak semut, jadi harus ada padat gitu ya di bawahnya, pemadatan tanah. Kalau padat kan semut gak masuk gitu ya. Terus matahari juga ya kita membutuhkan, karena untuk membunuh jamur di bawah tanahnya ini, bakteri di bawah tanahnya ini gitu ya, agar tanaman kacang itu tumbuhnya bagus gitu ya, sehat dan tidak ada ulat. Nah ini kalau untuk ulat kita bisa penyemprotan ya, nanti sebentar lagi kita akan menggunakan penyemprotan gitu. Karena kalau masih manis kan ulat juga mungkin enak ya memakannya gitu, bisa jadi bolong-bolong rusak sehingga tidak memaksimalkan penghasilan kacangnya gitu ya. Bahkan ada yang bisa membunuh juga gitu ya, membunuh pohonnya. Kita lihat contohnya gitu ya. Nah ini jadi pohonnya tumbang gitu ya. Itu kan ada yang namanya waduk-waduknya atau tahi-tahinya lalat gitu ya. Karena ini mungkin agak hujan-hujan gitu ya, jadi agak ada air-air, mungkin suka juga ya kayak virus-virus menempel di di kacang ini. Nah jadi gampang-gampang susah juga ya kalau menanam kacang gitu. Kalau orang tua dulu kan di huma, nah itu kalau di huma seperti kita menanam di daratan, di tanah merah, nggak apa-apa. Kalau kacang itu bagus juga ya di tanah huma-huma gitu, kering gitu.
kalau ini di sawah juga, tapi ini dikeringin juga ya, bagus juga. Jadi kacang itu seperti pH ya, kalau pH nya kurang itu bagus juga kalau kacang. Kalau pH itu kan seperti di tanahnya gitu ya, kalau tanah itu yang mengandung humusnya pH bisa pencapaian 7 atau 6. Kalau untuk tanaman kacang itu di bawah juga nggak apa-apa, seperti 4 atau 5 pH gitu ya, kan tanah merah itu kurang pH-nya tanah gitu ya. Tapi bagus juga kalau untuk tanaman kacang gitu ya. Gitulah. Oke, terima kasih banyak. Kita lihat perkembangannya ke depannya gitu ya. Selamat pagi semuanya, sehat selalu untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.